何转动之前。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 219. Yang mana pada Perfect World episode 219 ini menceritakan Shihao yang malah menemukan teknik 6 jalan reinkarnasi saat berada di tambang kuno Taiju. Dan kemudian Shihao akan menuju Akademi Tianchen menggunakan identitas barunya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di tambang kuno Taiju pun terlihat orang-orang yang dijadikan budak tambang sedang bekerja di tempat itu. Namun di sini mereka terhenti sejenak melihat sebuah kapal besar yang datang. Dan ternyata kapal tersebut adalah kapal milik Akademi Tianchen yang datang ke tambang kuno ini. Di sini tetua ketiga pun memberitahu semua murid jika tambang kuno Taiju penuh bahaya yang mengintai, akan tetapi harta dan warisan dari para Heavenly Deity kuno tak terhitung jumlahnya. Kemudian tetua ketiga juga mengeluarkan tungku 9 fonik yang dapat mengumpulkan penghalang 9 fonik dan ternyata berasal dari tambang ini juga. Dan tetua ketiga pun memberitahu jika pernah ada orang yang beruntung selamat berkat benda ini, yang mana sekarang dia memberikan itu untuk membantu para murid saat berada di dalam tambang. Di sini para murid pun yakin jika tambang ini begitu mengerikan karena bahkan tungku 9 fonik pun tak bisa melindungi sepenuhnya. Akan tetapi jika mereka bisa mendapat satu warisan saja, pasti cukup untuk mengubah takdir mereka. Di sini juga muncul tetua kedua Akademi Tianchen di ranah Silverilis yang ikut datang ke tempat ini. Kemudian tetua ketiga mengatakan jika untuk mencegah hal tak terduga, maka tidak boleh lebih dari 5 orang yang akan masuk ke tambang itu. Dan tetua ketiga pun bertanya siapa yang berani mencoba masuk ke sana. Terlihat Cao Yuseng CS pun maju dan berkata jika mereka bersedia memimpin. Akan tetapi Yueling CS juga maju dan berkata jika Cao Yuseng CS ini belum mencapai ranah Heavenly Deity, yang mana dia beralasan tak akan membiarkan mereka mengambil resiko. Maka dari itu pun Yueling CS bersedia menjelajah duluan. Terlihat Tai Yinyuto kesal atas kebaikan palsu Yueling ini. Akan tetapi tetua kedua Akademi Tianchen berkata jika murid-murid langit tanpa batas ini jauh lebih kuat, yang mana karena itu pasti lebih aman. Terlihat tetua ketiga pun langsung memberikan tungku 9 fonik tadi kepada Yueling, dan Yueling CS pun langsung masuk ke tambang tersebut. Di sini juga muncul 5 lampu jiwa yang digunakan untuk memantau fluktuasi kehidupan mereka. Sementara di kolam obat keabadian tambang kuno Taiju, terlihat Shihao sedang memahami bunga dao di situ. Di sini pun terlihat buah dao agung yang ternyata buah dari masa lalu tersebut. Shihao pun baru tahu jika ternyata bunga dao agung ini bisa memadatkan bentuk makhluk hidup. Namun Shihao tak tahu buah dao macam apa ini karena meski sangat dekat, namun Shihao merasa jika itu seperti terpisah ribuan era waktu dan tak pernah bisa disentuh. Setelah makhluk berbentuk jiwa primordial Shihao itu membuka mata, Shihao baru menyadari jika makhluk ini menanggung masa lalu Shihao yang telah berlalu, namun juga ada secara independen. Dan Shihao yakin meski sekarang itu tak bisa disentuh, namun pasti suatu hari akan berguna. Dan Shihao juga berpikir jika kelopak ketiga bunga dao agung memadatkan makhluk hidup, mungkinkah berkaitan dengan masa kini. Sementara itu, Yueling CS sudah berada di tambang kuno ini. Changming pun mengatakan jika tempat terkutuk ini sangat berbahaya karena mereka bahkan hampir mati meski dibantu dengan tunggu 9 fonik untuk bisa masuk. Dan karena itu Changming yakin Huang tak mungkin bisa bertahan hidup di sini. Di sini Yueling pun berniat akan menghancurkan tulang dan menyebarkan abunya di depan teman-teman Shihao jika mereka ini bisa menemukan tulang Huang. Dan terutama Yueling akan memperlihatkan itu kepada Tai Yinyuto. Akan tetapi mereka ketakutan mendengar suara Shihao yang bertanya siapa yang berniat mengurus mayat Shihao ini. Terlihat Yueling terkejut setelah Shihao keluar dan dia tak menyangka jika Huang ini ternyata masih hidup. Dan di sini pun mereka baru tahu jika tempat ini adalah kolam obat keabadian, yang mana Yueling tak menyangka jika Huang beraninya menyentuh berkah tertinggi ini. Kemudian Yueling meminta semua anak buahnya untuk menaklukkan Huang kemudian membagi rata obat abadinya. Shihao pun mengakui jika rencana mereka bagus juga meski Shihao tak tahu cara menggunakan harta yang mereka bawa. Kemudian terlihat jika mereka berlima langsung menggunakan tungku 9 fonik tadi untuk menyerang Shihao ini. Akan tetapi dengan cepat, Shihao pun langsung membuka peta 10.000 rohnya.
yang mana terlihat binatang roh legenda yang langsung muncul dari harta si Hao ini. Di sini terlihat jika para binatang roh milik si Hao ini pun langsung menyerang semua fonik yang dikeluarkan dari tungku tadi. Yang mana karena itu tungku 9 fonik ini langsung kembali ke kapal karena terjadi retakan di dalamnya. Kemudian mereka berempat memasukkan kekuatan mereka kepada Yueling untuk mengeluarkan teknik rahasia klan Badak Bulan, yaitu Badak Roh Pengendali Bulan. Akan tetapi si Hao langsung menggunakan teknik pemecahan yang berasal dari kemampuan bunga Dao Agung ini. Kemudian setelah itu, si Hao menggunakan kelopak bunga Dao untuk menekan mereka. Setelah itu si Hao pun mengambil harta pusaka milik mereka setelah si Hao menangkap mereka berlima. Dan di sini si Hao pun juga menemukan darah fonik dari penyimpanan mereka. Si Hao pun berkata jika dirinya harus memberikan ulasan bagus karena murid langit tanpa batas ini mengantarkan barang bagus juga. Setelah itu si Hao melihat ke dalam pikiran Yueling untuk mencari tahu kenapa Yuan Jing menargetkan si Hao. Dari ingatan Yueling pun terlihat jika ada seseorang yang sedang menyuruh para murid dari keluarga Yuan untuk menekan Huang selama 10 tahun. Di sini si Hao pun tak tahu siapa pemuda ini dan kapan si Hao menyinggungnya. Terlihat tungku tadi sudah kembali ke kapal, sementara terlihat satu api menyala di tempat lain karena si Hao ini. Melihat api jiwa belum padam, tetua ketiga pun sadar jika mereka berlima masih hidup. Setelah itu tetua ketiga kembali mengirim 5 orang menggunakan tungku tadi untuk mencari tahu situasi yang sebenarnya di dalam tambang. Terlihat kelima orang tersebut terkejut melihat kelima murid Akademi Tianchen yang pertama masuk sudah tak berdaya. Namun si Hao yang sedang berendam santai di kolam pun berkata jika dirinya sedang malas bicara omong kosong, yang mana si Hao meminta mereka menyegel diri dan pergi, maka semua akan damai. Di sini mereka pun tak menyangka jika orang ini berani memonopoli keberuntungan ini, padahal dari auranya orang ini belum mencapai ranah Heavenly Deity. Yang mana menggunakan tungku tadi, kelima orang ini langsung berusaha menyerang si Hao. Akan tetapi kelima lampu jiwa di kapal bergetar kembali yang menandakan jika mereka berlima sudah dikalahkan lagi. Setelah itu si Hao mencoba mencari tahu lagi lewat ingatan dari kelima orang barusan. Dan lagi-lagi si Hao melihat pemuda tadi dalam ingatan orang ini. Setelah melihat itu di sini si Hao pun tak ingin keberadaannya diketahui orang lain. Maka dari itu si Hao bertanya apakah mereka ingin menghapus sendiri ingatan ini atau si Hao yang akan membantu mereka menghilangkannya. Mendengar itu pun mereka memilih untuk menghapus sendiri. Akan tetapi si Hao yang sudah gatel pun langsung menghapus ingatan mereka menggunakan tulang yang dia bawa. Di sini lagi-lagi lampu jiwa tadi berdering kembali. Melihat itu pun Cao Yuseng meminta izin untuk turun ke tambang dan mencari tahu. Akan tetapi tetua kedua berkata jika Akademi Tianchen sangat menyayangi mereka yang adalah para junior dari alam bawah. Saat tungku tadi akan kembali ke kapal, para murid pun melihat jika mulut tambang muncul banyak cahaya merah. Yang mana mereka bertanya-tanya apakah ada kesempatan besar yang muncul. Setelah itu terlihat jika kelima api di setiap sudut yang berada di istana kegelapan tambang Taiju pun menyala berkat si Hao tadi. Sementara di atas kapal semua murid terkejut melihat para murid yang dikirim ke tambang tadi semuanya pingsan. Setelah itu tetua ketiga langsung meminta mereka semua kembali ke akademi melihat situasi tambang kuno berubah dan takut akan terjadi bencana besar. Sementara itu, terlihat si Hao masih berkultivasi di dalam kolam keabadian itu. Yang mana setelah itu, si Hao mendapatkan nirvana obat keabadian yang bisa membuat tubuh fisik si Hao menjadi lebih murni. Setelah itu si Hao melihat jika di kejauhan ada masa lalu dari gurunya yang berkata jika teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi adalah warisan suci Dojo Supreme. Namun sayangnya kini hanya tersisa sepotong kecil teks ini. Melihat itu si Hao bertanya-tanya kenapa teknik rahasia Istana Supreme bisa terkubur di sini. Setelah itu si Hao langsung menuju ke tempat warisan teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi berada. Namun saat mencoba masuk pun, si Hao harus menghadapi tekanan yang begitu besar. Di sini si Hao pun menyadari jika aura ini dapat merobek orang. Karena aura itu mengeluarkan aura pembunuh yang menakutkan seperti tekanan menutupi langit. Dan si Hao sadar jika tanpa perlindungan peta 10.000 roh dan armor Kaisar Petir, mungkin dirinya sudah menjadi bubur daging. Setelah berhasil masuk pun, si Hao melihat 6 patung yang mana si Hao merasakan jika ke-6 orang ini tampaknya berasal dari era berbeda. Dan si Hao berpikir jika jangan-jangan ini adalah 6 Kaisar Agung. Kemudian si Hao pun langsung menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa tempat ini. Di sini tiba-tiba kulit binatang misterius yang didapatkan si Hao dari alam Dewa Void muncul dan langsung terhubung dengan ke-6 patung tadi. Kemudian si Hao pun melihat jika ke-6 orang tadi seakan-akan masuk ke dalam tubuhnya untuk memberitahu sesuatu.
Di sini Si Hao baru tahu jika kulit binatang misterius tadi menggunakan jasad Kaisar Agung untuk mendemonstrasikan teknik surgawi. Yang mana Si Hao baru sadar jika kulit binatang itu memang berkaitan dengan teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Bahkan itu bisa memperlihatkan gerakan awal dari teknik surgawi tersebut. Terlihat Si Hao merasakan sakit kepala yang super setelah melihat gerakan dari teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi tersebut. Kemudian terlihat jika seakan-akan ada jiwa yang langsung menyeret Si Hao masuk ke dalam tanah. Yang mana hal itu pun membuat Si Hao sampai terluka. Di sini Si Hao sadar jika seharusnya dirinya tidak memahami teknik ini sembarangan tanpa teks. Karena itu hampir saja membuat Si Hao kehilangan kendali. Di sini Si Hao juga tak menyangka jika sosok tertinggi seperti mereka semuanya tewas dan tak bisa lolos dari kematian. Tak lama setelah itu Si Hao melihat tanda darah berdosa yang muncul dari patung itu. Dan Si Hao berpikir jika jangan-jangan mereka adalah leluhurnya. Setelah itu muncul aura hijau yang memperlihatkan masa lalu Si Hao. Kemudian Si Hao dibawa ke pecahan ingatan dan berada di perbatasan Kaisar Purba. Di sini Si Hao melihat kota kuno yang pernah Si Hao lihat sebelumnya. Dan Si Hao juga melihat ketujuh raja perbatasan muncul di tempat ini. Di sini terlihat jika ketujuh raja perbatasan ini mempertahankan agar kota Kaisar tidak hancur dan garis darah tidak musnah. Setelah itu Si Hao tak menyangka jika kemuliaan garis darah leluhurnya malah dicap sebagai penjahat. Dan Si Hao bertanya-tanya siapa sebenarnya yang melakukan ini dan apa tujuannya. Kemudian terlihat kekuatan yang seperti ingin mengusir Si Hao. Akan tetapi karena sudah sampai di sini, Si Hao pun berniat untuk mendapatkan teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Kemudian Si Hao berkata kepada patung leluhurnya itu jika tindakan Si Hao kali ini demi melindungi seluruh langit. Yang mana karena itu Si Hao meminta bantuan mereka. Setelah itu terlihat jika banyak sekali tanda darah pendosa yang muncul di tempat ini. Yang mana setelah itu semua tanda itu melebur dan menjadi satu masuk ke dalam kulit binatang misterius tadi. Terlihat Si Hao pun seperti dibawa ke masa lalu yang penuh pertanyaan. Namun Si Hao mengerti jika segala sesuatu punya batasnya serta langit dan bumi juga tidak kekal. Yang mana Si Hao bertanya-tanya apakah akhirnya Si Hao tak akan bisa lolos dari takdir reinkarnasi. Namun Si Hao merasa jika ini bertentangan dengan yang dia cari. Kemudian Si Hao langsung mengeluarkan gerakan awal yang dia pelajari tadi karena Si Hao ingin tahu rahasia apa yang ada dalam teknik surgawi kuno ini dan mengapa berlawanan dengan keyakinan Si Hao. Di sini pun Si Hao terkejut karena hanya gerakan awal saja sudah bisa membuka satu dunia. Setelah itu Si Hao diperlihatkan dengan gulungan lukisan dao surgawi, yaitu bentuk pertama dari teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Kemudian pun Si Hao melihat gulungan lukisan dao hantu yang adalah bentuk kedua teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Setelah itu pun Si Hao melihat gulungan lukisan dao manusia, yaitu bentuk ketiga teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Kemudian pun Si Hao melihat gulungan lukisan dao siluman yang adalah bentuk keempat dari teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi juga. Tak lama setelah itu Si Hao juga diperlihatkan dengan gulungan lukisan dao iblis yang adalah bentuk kelima dari teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Dan yang terakhir, Si Hao melihat gulungan lukisan dao binatang yang adalah bentuk keenam teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Melihat klasifikasi yang begitu dangkal, Si Hao pun bertanya-tanya bagaimana bisa itu disebut teknik surgawi. Dan Si Hao yakin pasti ada makna mendalam yang belum dia pahami. Setelah itu Si Hao menyadari jika ternyata ini adalah siklus kehidupan. Kemudian setelah itu Si Hao pun melihat gambaran saat kecil dirinya memakan dari pohon tersebut. Yang mana karena itu Si Hao baru mengerti jika segala sesuatu berputar tanpa henti. Dan siklus tak hanya soal reinkarnasi jiwa, namun juga elemen yang berputar tak berujung di antara segala hal. Kemudian Si Hao pun menyadari jika ini adalah pemahaman kedua dari teknik itu. Dan dia yakin jika di masa depan akan ada banyak bentuk variasi lagi. Di sini terlihat jika semua energi yang berada di kulit binatang tadi langsung masuk ke dalam tubuh Si Hao. Dan Si Hao pun berterima kasih kepada para leluhurnya itu karena sekarang gerakan awal teknik surgawi telah terbentuk. Yang mana setelah itu pun Si Hao langsung meninggalkan tempat ini. Setelah keluar Si Hao langsung menggunakan penyamaran karena Si Hao tak ingin identitasnya terbongkar saat mencari tahu siapa dalang yang ingin menyakitinya. Dan dengan penyamaran ini Si Hao yakin jika di mata orang Si Hao sudah menjadi orang lain. Kemudian Si Hao menumpangi kapal yang tepat sedang menuju ke langit tanpa batas. Sementara penguasa tambang pun merasakan sedikit getaran dari gelang Vajra, yang mana dia berpikir jika orang yang dia utus ke tambang dan hilang atau Si Hao ini sekarang masih hidup. Sementara di sini Si Hao sadar jika gelang Vajra milik keluarga Wang akan membocorkan aura, yang mana jika dipaksa lepas, Si Hao khawatir itu akan melukai jiwa primordial. Dan pada akhirnya tetap jadi masalah. Maka dari itu pun Si Hao akan pergi ke Akademi Tianchen dan menangkap Nona Wang, kemudian menyuruh Nona Wang ini melepas benda ini.
Yang mana dengan begitu, Xiao baru bisa melampiaskan dendam di hatinya. Setelah itu 1 bulan kemudian, terlihat semua orang sudah berkumpul di depan Akademi Tianchen. Dan Xiao yang sudah di situ pun berpikir, jika hanya terlambat beberapa bulan saja, seharusnya masih bisa mengejar ketertinggalan kultivasi. Terlihat mereka berkumpul untuk mengikuti pemilihan pelayan perang Akademi Tianchen. Terlihat Ye Luying, sang putri negara kuno serigala emas tak menyangka jika para jenius yang terlambat sebulan masuk ke Akademi Tianchen semuanya menjadi murid buangan. Namun mereka tetap bisa masuk ke akademi dan mendapat ajaran sejati meski harus menjadi pelayan perang murid inti. Setelah itu muncul Lu Tuo yang adalah dewa perang terkuat Akademi Tianchen di ranah Heavenly Deity. Setelah itu juga muncul Putri Yao Yue yang adalah mutiara peninggalan dinasti kuno di ranah Heavenly Deity. Kemudian muncul juga Feng Xingtian yaitu jenius dari klan Feng di ranah Heavenly Deity, yang mana mereka bertiga datang untuk memilih pelayan perang. Mendengar klan Feng pun, Xiao teringat jika mereka inilah yang ingin mengurung Xiao selama 10 tahun. Kemudian di sini pun, Lu Tuo lah yang pertama memilih pelayan perang untuknya. Yang mana ternyata dia memilih Ye Luying ini. Setelah itu Putri Yao Yue berkata jika dirinya butuh tunggangan binatang kuno. Dan terlihat di sini pemuda bernama Bai An, sang penerus klan Harimau Putih langsung merubah dirinya ke bentuk aslinya. Yang mana karena itu Putri Yao Yue ini langsung memilihnya. Tak lama setelah itu pun muncul seorang gadis lagi, yang mana ternyata gadis inilah yang bernama Wang Xi, sang mutiara keluarga abadi keluarga Wang di ranah Heavenly Deity. Terlihat para calon pelayan ini bahkan sampai bersedia mati asalkan bisa menjadi pelayan Wang Xi ini karena kecantikannya. Kemudian setelah itu terlihat Wang Xi ini langsung menunjuk Xiao sebagai pelayan perangnya. Akan tetapi dengan tegas Xiao pun langsung menolak hal tersebut. Dan pada Perfect World episode 220, terlihat Xiao akan mengambil kesempatan besar tadi. Bahkan dia akan memperlihatkan kekuatan besarnya karena Xiao tak mau dijadikan pelayan perang. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 219 ini. Ternyata Xiao ini kalau dipikir orang yang beruntung ya. Karena di dalam tampang yang terkenal sangat berbahaya itu malah menemukan teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi. Dan apa yang akan Xiao lakukan terhadap Wang Xi ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 220. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.